Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknik grafting anggur. Kita akan belajar dari ahlinya Master of Grafting, yaitu Pak Suska. Mari mendekat. Selamat sore Pak Suska. Teman semuanya, kita ada di salah satu kebun teman saya, Pak Hakim, dan pada kesempatan kali ini saya bersama Om Suska. Nah, beliau ini ahli master di bidang pertanian. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana teknik grafting. Teman semuanya, sebelum kita membahas mengenai teknik grafting, perlu kiranya saya sampaikan dulu apa itu grafting ya, terutama bagi orang yang masih awam di bidang budidaya anggur. Grafting ini merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman untuk memperbaiki sifat tanaman baik yang berkaitan dengan kualitas ataupun kuantitas. Ada beberapa manfaat grafting, antara lain yang pertama untuk proses pembiakan tanaman atau dalam hal ini adalah pembibitan. Ini seringkali yang menjadi tujuan utama petani melakukan grafting. Yang kedua, untuk menyesuaikan varietas dengan kondisi tanah dan iklim yang merugikan. Terkadang seringkali pada saat proses penanaman kita tidak mengetahui bibit ini cocok dengan iklim ataupun tanah yang akan ditempati atau tidak. Nah, ketika sudah dilakukan penanaman ternyata misalnya nggak cocok, nah ini masih bisa direkayasa dengan melakukan teknik grafting. Yang ketiga, untuk menghasilkan tanaman dengan banyak macam bunga dan buah. Artinya dalam satu batang tanaman bisa ditambahkan berbagai macam varietas ya, sehingga buahnya juga akan beragam. Teman semuanya, ada dua teknik grafting anggur ya. Yang pertama konvensional grafting anggur, yaitu merupakan teknik grafting anggur yang dilakukan dengan menggabungkan antara entres dengan rootstock. Biasanya menggunakan teknik sambung sisip jika rootstock besar, ataupun sambung model V itu jika rootstocknya agak kecil. Yang kedua, model baru grafting anggur. Ini merupakan teknik grafting anggur yang baru ya, yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara entres dengan pucuk tanaman anggur yang dipilih. Kemudian setelah entres menyatu dengan pucuk anggur tersebut, maka dilakukan pencakokan pada batang yang ditempelkan entres di atasnya. Teman semuanya, berikut perbandingan singkat dua model grafting anggur. Yang pertama, konvensional grafting anggur. Kelebihannya yang pasti hal ini sudah biasa dilakukan ya. Biasanya menggunakan teknik sambung sisip atau teknik sambung V. Kelemahannya, proses ini lebih lama. Hal ini karena perlu persiapan baik sebelum ataupun setelah grafting, khususnya penyiapan rootstock dan entresnya. Kemudian tingkat keberhasilan sekitar 20% sampai dengan 50% karena proses penyatuan entres dengan rootstock seringkali gagal. Yang kedua, model baru grafting anggur. Model ini memiliki kelebihan antara lain
tingkat keberhasilan yang relatif lebih tinggi karena kemungkinan entres menyatu dengan pucuk itu pastinya lebih besar. Kemudian yang berikutnya proses lebih cepat karena tidak perlu kita menyiapkan rootstock. Yang perlu disiapkan itu hanya entres, sehingga ini cocok ya untuk skala pembibitan besar. Namun model baru ini juga punya kelemahan, yaitu perlu pemahaman terkait dengan teknik cangkok. Teman semuanya, demikian sekilas tentang model grafting anggur. Nah, berikutnya saya akan ngobrol-ngobrol berdiskusi dengan Om Suska, master ahli di bidang pertanian mengenai model grafting anggur tersebut. Ya, Om Suska, saya lihat ya, Om Suska tadi menyampaikan ada beberapa model teknik grafting ya. Yang pertama yang konvensional, yang seperti ini nih. Nah, ini teknik grafting yang konvensional, di mana kita perlu penyiapan rootstock, kemudian entres. Nah, kemudian ada teknik grafting yang model baru nih, ini. Mohon maaf. Nah, ini teknik model grafting baru, di mana kita langsung melakukan penyambungan entres di pucuk pohon anggur, gitu kan? Untuk kemudian nanti setelahnya itu akan dibuat cangkok ya, baru kemudian nanti akan dipotong. Sekarang saya mau nanya nih mengenai model grafting yang saya anggap ini konvensional. Kira-kira apa kelemahan-kelemahannya dengan model grafting yang konvensional ini? Sebenarnya cuma masalah preferensi aja lah. Jadi sebenarnya gini, saya kurang suka dengan cara seperti ini karena prosesnya yang lebih panjang dan ya, harus nyiapin rootstock, kemudian ya, harus perawatan gitu ya, gimana? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya suka yang lebih simpel gitu maksudnya. Jadi karena saya lebih jago di cangkok dan saya lebih terbiasa juga grafting di batang yang muda, ya yang tadi saya bilang saya cenderung lebih ke cara yang lain. Sebenarnya tadi kalau saya simpulkan bahwa karena untuk model grafting yang konvensional ini butuh perawatan ekstra, intinya seperti itu ya. Persiapannya ekstra, perawatannya ekstra juga. Persiapan dari sisi kita harus nyiapin rootstock. Untuk perawatan ekstranya biasanya itu untuk proses grafting kan kalau tidak salah, kalau yang model konvensional itu butuh sekitar waktu 10 hari ya untuk didiamkan ya. Nah, itu juga seringkali kadang muncul daun-daun di rootstocknya, itu juga harus diprotekin terus dan seterusnya, sehingga itu cukup tidak fleksibel lah ataupun meribetkan gitu kan. Belum lagi tingkat keberhasilannya berapa Pak kalau untuk model konvensional? Ya tergantung orangnya sih, cuman katanya sih ada yang bilang cuma ada teman bilang cuma 20%, ya. 50%. Ya sebenarnya tergantung jago enggaknya. Tergantung orangnya juga ya, ya. Sekarang kita beralih ke model grafting yang baru. Silakan Pak Suska bisa ceritakan, kita terus terang cukup exciting ya dengan model grafting yang baru, yaitu dengan cara melakukan penyambungan entres di pucuk pohon anggur yang sudah ada. Apa kelebihannya dan kenapa harus seperti itu? Ya pertama ini sebenarnya bukan cara baru. Jadi beberapa orang sudah banyak lah yang belum melakukan sebelumnya, cuman memang mungkin kurang populer gitu kan. Nah saya suka cara ini karena entres muda dan batang bawahnya juga muda, dia lebih mudah tersambung. Misalnya ini baru sekitar 8 hari setelah sambung, jadi kemungkinan bersambungnya lebih cepat, aliran karbohidrat makanannya juga lancar, lebih simpel, lebih cepat, dan sebenarnya entres yang dipakai ini justru kalau buat orang justru ini dibuang-buang. Saya lebih suka justru pakai entres yang muda. Iya. Nah ini terus setelah kita sisipkan entres ya, ini dengan model V biasanya ya kan, karena ini adanya di pucuk ya, biasanya saya lihat pasti ini seringkali menggunakan dengan tipe model V untuk sambung pucuknya. Nah nanti tunggu berapa lama nih Om Suska harus kita nanti lakukan pencangkokan? 10 hari atau setengah bulan? Ya sebenarnya kembali ke maksud dan tujuannya pembibitan. Nah jadi intinya adalah kita nunggu entresnya tumbuh, daunnya sudah ada yang tumbuh sempurna, ya mungkin 10 daun lah kira-kira, baru kita cangkok. Jadi untuk
pembentukan akar dia sudah ada zat makanan yang bisa menunjang pertumbuhan akar. Nah, untuk model cangkoknya nih Om Suska, model cangkoknya ini kita perlu misalnya tanamannya diseset atau langsung dikasih media tanam langsung cangkokin di sini? Ya sebenarnya cara cangkok banyak, bisa diseset bisa enggak, tergantung pengalaman masing-masing. Ya kalau saya akan kupas sedikit, dikasih hormon akar, dia akan cepat tumbuhnya akarnya. Baru nanti setelah dicangkok, biasanya cangkok itu kira-kira sebulan ya? Baru nanti dia akan keluar akar ya Om Suska ya? Baru bisa kita tanam untuk pindahkan ke polybag. Ya, kembali ke preferensi dan cara tanamnya lagi. Kalau saya biasanya 2 mingguan udah berakar, dan bisanya 2 minggu itu udah saya potong. Nah, tinggal bagaimana cara menghandle setelah dipotong, itu ada caranya lagi. Jadi ya pengalaman masing-masing menentukan berapa lama akan dipanen. Misalnya ada yang maunya tunggu 2 bulan, nunggu akarnya coklat dulu, akarnya banyak gitu kan, coklat terus. Karena saya nggak mau nunggu lama-lama, ya 2 minggu juga bisa saya potong. Iya, tapi dengan syarat intinya interest yang di atasnya itu udah cukup mungkin 10 cm ya atau saya lebih ke jumlah daun. Karena begini. Kalau ini kan misalnya contoh masih 2 daun ini. Ya ini belum dihitung ada daunnya. Belum ada. Ini dihitungnya masih tunas ya. Ini belum ada daunnya ya. Berarti butuh kira-kira berapa lama sampai ada? Sebenarnya tergantung lagi ke jenisnya. Ya, jadi setiap varietas dia tingkat pertumbuhannya nggak sama. Apalagi kalau ini jenis ini dia jarak antar notnya itu pendek, rapat. Jadi kalau dihitung dengan sentimeter dia akan lebih pendek. Akan pendek ya. Ini bawahnya kan jenisnya apa nih Om Suska? Kalau ini pakai RM ya, RM. Kalau di atasnya? Ini pakai kodrek 16-13. Pakai kodrek 16-13 ya. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Ini model baru. Model grafting tapi dengan melalui sambung pucuk ya, istilahnya seperti itu. Baru setelah siap kita lakukan pencakokan, baru setelah dicangkok baru kita ujung-ujungnya jadi juga seperti itu nanti model di polybag dan kita bisa jual ke konsumen. Teman semuanya, berikut tutorial singkat grafting anggur model baru. Pada tutorial singkat kali ini kami ditemani teman-teman dari komunitas anggur Tangerang Selatan ya, atau yang disingkat KAT. Yang pertama, siapkan body strip atau parafilm. Yang kedua, siapkan pula pisau yang tajam ya teman semuanya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa entrestnya juga disiapkan. Yang keempat, lakukan penyayatan entres dengan baik. Kemudian yang kelima, sambungkan entres dengan pucuk anggur yang dipilih. Kemudian ikat entres dan pucuk dengan body strip yang sudah disiapkan. Oke, demikian tutorial singkat grafting anggur ya teman semuanya. Sangat mudah sekali bukan? Om Suska, berdasarkan pengalaman Om Suska dengan model konvensional sama model sambung pucuk kemudian dicangkok, ini sudah ada penelitian belum hasilnya itu lebih bagusan yang mana? Sebenarnya begini, kalau penelitian itu ya balik lagi tadi kan saya bilang preferensi. Kebetulan saya lebih suka cangkok itu buat saya tingkat keberhasilannya lebih tinggi, lebih mudah buat saya. Nyambungnya juga kalau nyambung muda itu lebih mudah kesambungnya buat saya gitu kan. Ya sulit dibandingkan. Jadi tadi tergantung kita mau skala produksinya seperti apa. Misalnya kalau di luar negeri mereka bisa produksi ribuan atau sampai jutaan. Mereka pasti lebih cepat dengan model sambung pucuk ini ya? Enggak. Oh enggak juga. Itu ceritanya panjang, nanti kapan-kapan kita bahas. Karena sebenarnya ya ini kan hitungannya di sini atau yang di luar itu kan bisnis. Jadi di bisnis itu yang penting kan mana yang bisa menghasilkan keuntungan terbesar. Betul. Untuk caranya itu mengikuti. Oke.
Jadi cara mengikuti kebutuhan bisnis ya. Iya. Kita target pasarnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Nah, baru kita siapkan caranya gitu ya. Sesuai dengan Ada satu yang kurang. apa itu? Berapa biayanya? Itu biayanya itu yang paling penting. Iya, seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Iya, dan ada timingnya juga. Jadi kalau soal timing, ya nanti kita bahas. Oke, terima kasih Om Suska yang sudah sharing kepada kita semuanya terkait dengan grafting anggur. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Suska.